Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you always in a good condition. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran PKPS bersama Ibu Mai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bentuk muka bumi. Apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Yuk, kita langsung saja. Yang pertama, bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi itu apa sih? Bentuk muka bumi adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Bentuk muka bumi ada yang berupa daratan dan ada yang berupa perairan. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, bentuk muka bumi itu ada dua, ada wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang wilayah daratan. Apa sih wilayah daratan itu? Daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Yang termasuk wilayah daratan antara lain dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, ngarai, dan tanjung atau semenanjung. Jika dilihat di peta, dataran rendah diilustrasikan dengan warna hijau. Nah, ini anak-anak, kalau yang hijau itu, kalau di peta yang hijau ini, berarti ini dataran rendah. Nah, kalau dataran tinggi diilustrasikan oleh warna kuning dan orange. Nah, ini dataran tinggi ya. Semakin orange warnanya berarti datarannya semakin tinggi. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut nih, tadi dataran rendah tuh ada banyak ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, dataran rendah merupakan wilayah daratan yang datar, memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Cocok untuk area pertanian, perkebunan, dan perumahan. Nah, ini contoh dataran rendah ya anak-anak gambarnya. Jadi dataran rendah itu yang tingginya di atas 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut, itu namanya dataran rendah. Nah, sekarang dataran tinggi. Tadi kalau dataran rendah itu 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut ya. Nah, kalau dataran tinggi, wilayah daratan yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Kalau tadi dataran rendah dari 0 sampai 500, kalau dataran tinggi 500 meter di atas permukaan laut ya. Atau bisa disebut juga dengan plato. Contoh salah satu dataran tinggi di Pulau Jawa yaitu dataran tinggi Dieng ya yang terkenal anak-anak. Kita lanjut. Yang ketiga ada gunung dan pegunungan. Gunung itu apa sih? Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitarnya dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Nah, tadi kan kalau 0 sampai 500 masuknya dataran rendah ya. Kalau 500 ke atas dataran tinggi. Nah, kalau yang menonjol tapi di atas 600 meter di atas permukaan laut itu namanya gunung. Nah, rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang disebut pegunungan. Jadi kalau gunungnya satu namanya gunung, kalau gunungnya banyak dan bersambung-sambung itu namanya pegunungan ya anak-anak. Di Indonesia terdapat dua jenis gunung, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Selanjutnya ada lembah dan ngarai. Lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya. Lembah terdapat di kaki gunung, biasanya terdapat di sebelah kanan dan kiri sungai. Ngarai adalah lembah yang luas dan di dalamnya banyak digunakan untuk pertanian dan permukiman. Jadi anak-anak, kalau yang ini lembah ya, kalau yang ini ngarai kayak gitu. Jadi kalau lembah itu yang kecil ukurannya, kalau ngarai itu yang lebih besar. Selanjutnya kita ke tanjung atau semenanjung. Tanjung atau semenanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut. Jadi daratannya masuk ke laut ya. Perbedaan antara tanjung dan semenanjung terletak pada ukurannya. Semenanjung berukuran besar, sedangkan tanjung berukuran lebih kecil. Tanjung bisa disebut juga ujung. Selanjutnya nih, kan tadi sudah dibahas nih mengenai wilayah daratan. Nah, sekarang kita ke wilayah perairan ya. Wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air.
Sebagian wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Wilayah perairan diantaranya sungai, danau, rawa, selat, teluk, dan laut atau samudra. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sungai. Sungai adalah aliran air besar yang terdapat di daratan. Hulu sungai terdapat di dataran tinggi atau gunung. Sungai biasanya bermuara atau ujungnya itu ke laut atau ke danau. Sungai dimanfaatkan penduduk untuk mengairi, transportasi, dan pemeliharaan ikan. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Nah, ini adalah Sungai Kapuas yang anak-anak gambarnya seperti Sungai Amazon versi kecil. Kita lanjut ya anak-anak. Yang selanjutnya yaitu danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikeliling oleh daratan. Jadi ada di darat tapi genangan airnya cukup luas. Seperti itu ya. Biasanya danau itu di dalamnya ada airnya air tawar ya. Danau dapat dibedakan menjadi dua, yaitu danau alam dan danau buatan. Kalau danau alam itu terjadinya karena peristiwa alam. Kalau danau buatan itu dibuat untuk kepentingan manusia. Contohnya yang ada di kita itu waduk ya. Itu juga termasuk danau. Lanjut. Selanjutnya ada rawa. Rawa adalah tanah yang digenangi air. Tanah yang rendah yang digenangi air. Biasanya banyak tumbuhan air dan dasar tanahnya berlumpur. Nah, ini contoh rawa ya. Rawa terbentuk secara alami. Genangannya bersifat musiman ataupun permanen. Jadi ada rawa yang selama setiap musim itu berair, ada juga yang berair hanya pada musim hujan saja. Seperti itu ya anak-anak. Biasanya kalau rawa tuh bawahnya lumpur-lumpur kayak gitu. Selanjutnya, selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang berdekatan. Nah, ini di gambarnya sudah ditunjukkan ya yang mana itu selat. Jadi selat itu kalau misalkan pulau sama pulau yang berdekatan di tengah-tengahnya ada laut, itu namanya selat. Seperti itu. Selanjutnya, teluk. Kalau tanjung itu bagian dari darat yang menjorok ke laut. Kalau teluk sebaliknya ya. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk merupakan laut yang pantainya melengkung, hampir mengitari perairan laut di sekitarnya atau di dekatnya. Perairan laut di daerah teluk itu biasanya lebih tenang dibandingkan yang di luar teluk. Jadi biasanya banyak pelabuhan yang dibangun di sekitar teluk atau di daerah teluk itu karena airnya tenang kalau di daerah teluk. Jadi bisa dipakai nyimpen kapal kayak gitu ya anak-anak. Selanjutnya laut. Laut adalah kumpulan air asin yang mengendangi sebagian besar permukaan bumi. Laut memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Laut-laut di Indonesia diantaranya Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Jawa. Ya, itu nama-nama laut di Indonesia. Dan yang terakhir adalah samudra. Samudra itu apa sih? Laut yang luas disebut samudra. Samudra yang digunakan untuk jalur lalu lintas kapal yang besar. Kapal laut yang besar ya yang biasanya melewati samudra. Samudra menghubungkan benua-benua. Samudra yang ada di sekitar kepulauan Indonesia yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, yang ini ya, ini Samudra Hindia dan ini Samudra Pasifik yang mengitari Indonesia. Dan samudra yang lainnya adalah Samudra Atlantik dan Samudra Arktik. Kayak gitu. Jadi samudra itu ada 4 ya anak-anak. Kenapa di sini ada 5 di gambarnya? Soalnya ini Samudra Pasifiknya ngeliling ke sini ya. Kayak gitu. Oke anak-anak. Sekian untuk pembelajaran tentang bentuk muka bumi. Anak-anak juga bisa melihat referensi lain tentang bentuk muka bumi ini di buku IPS halaman 10 ya. Sampai halaman 25. Boleh anak-anak buka lagi. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.